kaki kok jalan berat. Pas saya lihat kiri kanan, ya ini makhluk kerdil, gitu loh. Bahasanya makhluk kerdil ya. Kenapa saya bilang ya dia bertelanjang dada tapi pakai kayak sejenis tuyul tapi bukan tuyul, beda gitu loh. Nah, ya saya dengar dari masyarakat warga lokal, bukan kejadian sekali dua kali kayak gitu, dan itu nggak kembali ke dunia. Basok gede-gede nempel. Ah masa, ya kan maksudnya, ah masa, saya nggak percaya kan. Apakah penyakit kayak gitu? Saya juga belum pernah nemuin. Jadi betul-betul bulat baso nempel di sini saling menumpuk gitu loh. Di jidat aja tapi. Kayaknya terlalu biasa kalau misalkan kita ngebahas hal-hal mistis atau makhluk gaib yang datangnya dari tanah Jawa udah banyak. Dari Pulau Kalimantan udah banyak. Beberapa episode kemarin dari Pulau Sumatera juga udah. Belum pernah nyasar ke Indonesia bagian timur ya. Nah, episode kali ini kalau kamu misalkan penasaran, pengen tahu hal-hal gaib atau mungkin juga makhluk gaib yang tinggalnya di daerah timur, khususnya di daerah Maluku. Nah, kita akan sekarang ngobrol dengan Mas Eko. Aku manggil Mas aja kali ya, karena kayaknya seusia ya Mas Eko. Mas Eko usia berapa sih? Saya udah 50 tahun. Boleh ceritain dulu nih kepada Sobat Gaib, Mas Eko itu pekerjaannya apa nih? Ya, mungkin saya ucapin, perkenalan dulu, nama saya Eko ya. Saya Eko. Kebetulan kalau bicara profesi, memang job desk saya sebagai project arsitek. Project arsitek itu lebih ke, bukan desainnya ya, lebih ke di projectnya. Jadi mengevaluasi desain, mengevaluasi gambar-gambar kerja. Nah kalau ada yang kira-kira kurang pas, itu secara job desk-nya. Plus ada tambahan, dikarenakan di sana itu di timur, timnya kita sebisa mungkin kan memang dibikin kecil. Jadi saya ikut bantu ngawasin. Oh gitu, jadi semacam advisor QC, ya? Kayak QC. Supervisi dan QC juga ya? QC juga, untuk di arsitekturnya. Nah sekarang ini Mas Eko akan bercerita kepada kita semua teman-teman. Jadi ada beberapa kejadian lah saya bisa bilang begitu ya, bersama dengan stafnya. Karena tadi beliau sudah menyampaikan bahwa ruang site atau ruang lingkup pekerjaannya itu di daerah timur, khususnya di Maluku. Betul. Dan bahkan ini ada hubungannya dengan, bisa dibilang kampung gaib di daerah sana. Yes, ini hal baru banget buat aku. Aku pengen Mas Eko langsung ceritakan dari awal sampai akhir. Aku nggak akan interupsi. Apapun pengalamanmu dengan staff-staffmu, boleh ceritakan ke Sobat Gaib di rumah. Silakan Mas. Oke. Mungkin pertama kali saya coba mulai dari perjalanan pertama saya, ya kan? Dari mulai mau berangkat, dari mulai rumah sampai ke bandara, mungkin sedikit kilas aja. Terus sampai di di airport yang kebetulan kita di airport di sana, kebetulan kita transit di Manado. Dari Manado baru saya lupa nama bandara kecil di sana. Tapi di sana kita dari Manado kita pakai pesawat ATR kalau nggak salah, yang penumpang kecil gitu, 80 orang. Nah jadi gini, jadi memang biasanya kalau memang jujur, karena ini saya belum pernah ke daerah timur, baru pertama kali. Jadi cuman saya udah dapat info. Kebetulan mendadak juga gitu loh. Mas Eko, nggak ada hitungan seminggu. Mas Eko tolong siapin semua persiapannya. Mas Eko harus siap-siap berangkat ke, tadinya disebutin Tobelo, cuman bilangnya Maluku. Tobelo itu kan kota. Oke, nama kota dari salah satu di Kepulauan Maluku. Oke, singkat cerita, Mas Eko perjalanan itu udara, darat, laut loh. Waduh, berapa jam ya? Pokoknya pesawat itu 3 jam. Udah gitu naik speedboat lautnya. Udah gitu perjalanan darat 6 jam. Waduh, kebayang mas saya. Pasti capek banget ya. Ya udah, inisiatif saya untuk istirahat dulu berarti kan. Kebetulan tiket akhirnya dapat di jam 24:30-40 gitu deh. Pagi dini hari. Biasanya kalau ke timur kan selalu pagi ya, subuh ya. Otomatis saya istirahat dong. Oke, saya istirahat minimal ya, jaga stamina aja. Persiapan buat perjalanan jauh. Mungkin sekitar jam-jam habis sholat isya saya tidur sekitar jam 8-an kali ya. Saya mulai istirahat tidur. Itu cuman kejadiannya singkat aja. Pada saat mimpi saya bertemu dengan seseorang, sosok lah ya, bisa dibilang manusia pastinya kalau dari penampakan. Dia mengucapkan salam. Selamat datang di Tobelo. Tapi tangannya ke sini gitu loh. Ke sini, ke dada kiri,
Tapi dia nggak pakai sorban, nggak pakai apa, cuma pakai pakaian yang menurut saya sih pakaian kayak pakaian tradisional tapi yang sederhana ya, cuma pakai baju koko, celana juga celana koko gitu kayak pasangan gitu loh, warnanya putih. Terus ada topinya di atas, itu topinya lebih ke untuk kepala ya. Saya nggak tahu, saya belum pernah lihat karena kayaknya khas daerah timur ya, kayaknya sih. Soalnya kalau Padang nggak gitu, Jawa apalagi. Dia cuma bilang itu aja, terus terbangun. Ternyata udah jam 10. Topinya seperti segitiga. Iya, pokoknya agak iya gitu lah. Seperti ini. Kayak berasa ya. Nyampe nggak? Ya, seperti ini topi. Yes, betul sekali. Nanti ujungnya Mas Robi akan paham siapa sosok tersebut. Seperti ada ukiran tapi bukan batik. Yes, Garis, yes. garis. Tapi Mas Robi udah nyambung nggak? Enggak, saya baru kelihatan topinya. Kan saya bukan dukun, belum nyambung. Memang dia. Mas Robi bukan dukun, saya tahu. Tapi Mas Robi itu menurut saya dia punya kepekaan tinggi. Amin. Jika cerita saya siap-siap berangkat. Ya. Oke, packing, saya berangkat. Bandara Soekarno-Hatta dijemput sama supir kantor, mungkin sekitar jam 12-an kurang. Saya persiapan berangkat, terus naik pesawat aja singkat cerita. Sampainya saya di Manado, biasa aja, nggak ada yang beda. Maksudnya nggak ada yang menarik gitu, nggak ada istimewa. Terus transit dari Manado ke bandara di Tobelo itu, jujur saya namanya dia kalau nggak salah bandara baru, lupa namanya saya. Kalau istilahnya kalau di tiket tuh KLO apa gitu. Di situ juga biasa aja. Setelah dari bandara. Jadi kalau misalkan rute yang dimaksud tadi 6 jam itu, kalau rute Ternate. Oke. Oke, udah mulai berasa ya, udah mulai ada benang merahnya ya. Ternate ke pelabuhan, dari pelabuhan di Ternate namanya Pelabuhan Mangga 2, pakai speedboat ke pelabuhan Sovivi, itu udah masuk di Pulau Halmahera. Ternate kan terpisah sama Pulau Halmahera. Oke, pas sampai situ baru 6 jam perjalanan darat. Tapi kalau ini yang saya ceritakan ini yang saya datang itu lautnya nggak pakai. Tapi tetap karena 4 bulan sekali saya pulang, saya tetap akhirnya kena juga tuh ke bagian yang darat, yang laut ini. Oke, singkat cerita 1 jam aja perjalanannya. Cuma pada saat keluar dari bandara, ya sosok yang ada di mimpi itu muncul di sebelah kiri. Jadi gini, setelah bandara itu kan istilahnya dekat pesisir bandaranya kan, banyak kayak pohon-pohon kelapa gitu. Jadi ada di pinggir pohon kan jalan kan ada tanah setapak gitu kan, biasanya kan di jalan kan nggak langsung pohon kan, tanah setapak baru pohon-pohon rindang. Jadi ada di situ. Pertanyaan saya, mau ngapain dari orang di situ? Tapi sosoknya sama. Selamat datang, gitu. Selamat datang di Tobelo. Udah gitu aja dengan senyumnya. Dan saya tahu dia assalamualaikumnya itu Pak saya. Dia pakai assalamualaikum. Jadi saya yakin dia Muslim. Maaf, dia Muslim. Muslim. Tobelo itu setahu saya untuk di kota yang saya datang itu mungkin mayoritasnya Nasrani ya. Gitu. Tapi yang nggak tahu kalau cerita dulunya. Kan dia kan cerita sekarang. Dulunya kan kalau nggak salah masuk dalam kawasan itunya Ternate, kerajaan Ternate. Nah, disingkat cerita akhirnya saya sampai di mes gitu. Nah, kebetulan mes kita itu mungkin jaraknya nggak jauh sama lokasi project. Itu sekitar kalau jalan paling 10 menit lah nyampe. Oke, berarti kan nggak jauh ya. Nah, kita baru akhirnya itu di luar proyek, itu di luar proyek. Jadi rumah warga disewa untuk jadi mes kita. Di situ saya ada teman saya sekitar pokoknya 1 orang sipil, 1 orang apa namanya mechanical electrical, terus 1 lagi saya, ditambah ada 3 staff lain lah di situ. Udah kita kurang lebih ber-6. Kamar 3 besar-besar. Barunya saya sampai, warga lokal yang kebetulan saya juga baru tahu kalau di situ ternyata dia istilahnya apa ya, bekerja sebagai penjaga rumah, penjaga mes. Langsung keluar, baru sampai. Kurang lebih begini. Mas, karena mereka taunya semua tuh mas, dipanggil kan orang Jawa. Mas, ada ular katanya. Ular. Langsung dong, walaupun saya baru datang, panik. Di mana? Di kamar mandi. Kapan? Baru saja katanya gitu. Berarti belum lama, udah.
Kita tengok, nggak ada hilang. Saya tanya dong, ularnya seperti apa? Ularnya besar mas, besarnya ya udah besarnya seperti sebesar apa? Segini mas, wah, panjang dong bayangan saya. Enggak mas, segini. Ular segitu, ular kalau misalnya Nggak balance ya? iya nggak balance. Tapi itu yang dia lihat, dia sampai bilang, sumpah mas, ya udah sekarang kamu lihatnya di mana? Penasaran saya. Di dinding. Nah, ada ular nempel di dinding. It's okay, pada prinsipnya saya percaya karena bukan apa-apa, bisa jadi memang itu yang dia lihat. Ya itu berarti ada satu keganjilan kan? Menurut saya itu satu keganjilan. Satu, saya udah pada saat baru datang di Tobelo itu di bandaranya saya disambut yang orang yang sebelum saya berangkat di Impian itu sama. Oke. Udah selesai, singkat ceritanya saya sampai, saya istirahat dulu karena kebetulan sampai di sana tuh menjelang sore ya, istirahat. Besoknya kita belum mulai ke proyek, belum. Aktivitas. Tapi kita orientasinya lebih ke pengenalan ke warga aja, karena kan kita baru datang kan, ya kita kenalan ke perangkat masyarakat atau perangkat desa tempat. Ada RT RW dan lurah juga, ya seperti kenal ini loh ada orang baru namanya Pak Eko ini dan ini sebagai ini proyek mana sini, oke singkat cerita udah. Nah malam itu kita ngobrol ngopi biasa, kan sama masyarakat belum kenalan secara ini di tempat-tempat umum publik kan biasanya. Nah di sana kan ada warung-warung kopi kecil lah, nggak banyak kan 1-2, ngopi lah kita di sana. Nah kita coba ceritain kondisinya, kita diperkenalkan, terus mereka menceritakan juga kondisinya. Maksud kondisi bahwa di sini nih di project yang sebenarnya saya coba mengurangi bahasa angker ya. Kenapa? Mungkin kalau menurut saya sebenarnya nggak angker setelah saya jalanin di sana. Jadi gini, lebih ke setiap itu ada tata caranya dan ada misalnya ada adabnya bahasa saya. Pengertian saya itu artinya tempatnya sakral ya. Ya bisa dibilang kita nih orang baru, ya hormatin lah orang lama, baik itu penduduknya maupun lingkungan sekitarnya. Saya masuk itu kategori lingkungannya aja ya. Kalau saya bilang makhluk gaib kan kesannya kayak gimana? Lebih ke dan singkat cerita akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kita tahu bahwa itu, dan setahu saya informasi terakhir sebelum proyek masuk itu nggak ada yang berani lewat situ. Ini setahu saya diceritakan gitu. Masyarakat sekitar pun. Berarti mungkin bisa dibayangkan bagaimana ya. Saya coba mengurangi bahasa angker. Ini karena mau bangun project apa sih Mas Eko? Sorry aku potong. Yang jelas pokoknya ini pabrik besar. Pabrik? Ya pabrik besar. Sebenarnya pabrik besar. Tapi mungkin kurang lebih pokoknya 20 hektaran yang kita bangun. Nah itu lebih ke berorientasi ke produksi kelapa ya. Nah, singkat cerita itu kurang lebih sedikit informasi tentang proyeknya seperti itu. Itu luas sekali ya, luas banget. Hari berikutnya, besoknya baru saya mulai aktivitas. Dikenalin lah sesama. Di situ kan ada kontraktor. Kebetulan kontraktor dari Jawa juga nih kebetulan. Ya salah satu kontraktor besar juga lah. Saya nggak perlu sebutin namanya. Artinya mereka insya Allah profesional lah yang gitu loh. Tapi nanti ada saya ceritain di mana pada saat sedikit saja untuk di daerah sana beda sekali sama kita ya. Maksudnya kita tuh di daerah Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa kan kalau mau hujan biasanya gimana? Ada tanda-tanda ya. Mendung dulu, betul nggak? Gerimis dulu, terus itu baru hujan besar ya. Di sana enggak. Terang panas. Hitungan detik bisa hujan besar. Dan kalau udah hujan, jarak sekitar mungkin 10 meteran kali ya, ini nggak kelihatan. Bisa dibayangin ya, terus kayak gimana ya? Berarti gelap ya. Pokoknya kelihatan. Lebat. Gedungnya juga, bangunannya nggak kelihatan, saking lebatnya. Jadi intensitasnya tinggi ya. Berarti iklim itu beda. Nah, singkat cerita, akhirnya saya mulai beraktivitas, saya mulai keliling-keliling. Nah, dikenalin lah sama ya staf kontraktor dan bla 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 bla. Akhirnya di beberapa minggu kemudian, akhirnya saya mulai
bukan mulai lagi sih, istilahnya melakukan aktivitas yang ada satu kejadian di mana mungkin ya saya masuk ke dalam dimensi lain. Kenapa saya bilang gitu? Karena pada saat saya sore sekitar mungkin bilang maghrib lah ya istilahnya, sekitar 5:30 jam 5-an. Itu saya sama kawan, kebetulan ada kawan habis keliling-keliling itu ke salah satu lokasi di mana rencana di situ ada pembangunan mes di situ. Kan ada lokasi pabrik, ada beberapa lokasi mes, oke. Nah, itu saya istirahat deh ceritanya. Setelah saya istirahat, saya nggak tahu tiba-tiba saya melihat satu dunia. Ya, maksud berbeda daripada yang kan kalau itu masih pohon-pohon, hutan, banyak pohon. Tiba-tiba perkampungan, ya kayak rumah zaman dulu gitulah. Saya sih sempat ngelihat aktivitas tapi nggak banyak lah ya. Tapi karena saking sikatnya, tiba-tiba punggung saya berasa sakit banget. Kayak orang dipukul suatu benda yang keras. Tapi saya balik lagi. Di situ saya belum sadar tadinya. Kenapa ya? Sakit sekali. Nah, teman saya nanya, ini kenapa ini? Kok kayak ngukul? Lu mukul gue ya? Gue bilang gitu. Bukan Pak Eko. Jadi dipakai tangan. Dikagetin. Pak Eko ngelamun. Loh, enggak. Pak Eko tuh dari tadi melamun. Matanya kosong. Saya rasanya nggak melamun. Tapi saya ada ya ini tiba-tiba terbuka gitu kan. Seperti kayak di dunia beda lah gitu. Ya singkat ceritanya, saya balik ke Bali kan. Tapi rasanya sakitnya luar biasa gitu. Padahal cuma istilahnya gimana sih kalau orang dikagetin supaya sadar. Alhamdulillah, tapi ternyata pada saat setelah sadar gitu, berarti kan saya udah nggak tahu berasa lemes ya atau gimana, badan jadi kurang enak ya. Saya ingat saya belum sholat asar gitu loh, karena waktu udah jam 5 kan udah waktunya udah ujung banget tuh. Ya saya izin lah sama temen, kalau temen kan masih istirahat di situ, dia masih ngopi, ngerokok. Aku pulang duluan ya, kenapa? Mau ke kantor, aku mau sholat dulu, badan juga nggak enak. Pada saat baru mulai balik badan dan mau menuju turun, kebetulan posisi lokasi yang dimaksud kejadian itu ada di atas, bukit di atas. Nah, site office bahasanya, tempat di situ ada musola, kantor itu ada di bawah, jadi turunan. Tiba-tiba, ya udah kayak ada gandolin semua gitu kan. Maksud gandolin itu apa ya? Berat ya? Nemplok gitu, ya, berat lah. Berat. Tadinya nggak ngeh saya, kok berat berasa. Situ kaki kok jalan berat. Pas saya lihat kiri kanan, ya ini makhluk kerdil. Gitu loh. Bahasanya makhluk kerdil ya. Kenapa saya bilang ya dia bertelanjang dada tapi pakai kayak sejenis tuyul tapi bukan tuyul, beda gitu loh. Ini orang-orang tua tapi badan kecil. Kaki saya semua dipegang semua. Berat. Berapa jumlahnya itu kalau masuk? Kurang lebih ya, mungkin kan namanya posisi saya juga fokusnya jadi agak fokus cepet turun ya kan. Pengen cepet turun mungkin kelas 10-an apa berapa. Oh di sini loh. Banyak kok. Nah, maksudnya saya nggak tahu, tapi insting saya setelah saya kejadian itu, saya mikir, kenapa ya deh? Oh, jadi tetap dia berusaha untuk ngikut saya untuk ke dunianya dia, ke dunia dimensi yang tadi sempat kayak ada terbang. Ya alhamdulillah ya, saya nggak sempat masuk ke situ, karena memang ternyata ya saya dengar dari masyarakat warga lokal, bukan kejadian sekali 2 kali kayak gitu, dan itu nggak kembali. Nggak kembali ke dunia ya kitanya gitu. Informasinya begitu yang saya tahu. Sebelum Mas Eko lanjut cerita, tadi Mas Eko sempat cerita bahwa terbawa ke masuk dunia mereka dan ada beberapa aktivitas di situ. Yang Mas Eko lihat aktivitasnya apa, Mas Eko? Mereka seperti jalan aja biasa, kayak masyarakat biasa aja. Tapi normal, tapi sebentar ya. Karena hitungan perasaan saya kayak baru saya masuk ke dalam. Mas Eko ngelamunnya berapa lama? Kayaknya sih dia bilang lama juga katanya. Lama versinya dia. Tapi ya nggak tahu berapa lamanya, mungkin lama banyak ngelamun. Makanya dia panik kan, dikagetin. Ternyata berhasil kan, alhamdulillah. Mungkin ya saya masih ya bisa untuk ini ya, untuk kembali lagi maksudnya gitu. Nah, pada saat saya turun itu lucunya kan berusaha untuk nginjek kaki ini kelanjutan tadi. Pas turunan kan mulai ke jalan datar, hilang semua. Maksudnya sosok itu hilang. Jadi kayak ada radius berapa area gitu. Jadi nggak terus, itu masih area pabrik juga. Maksudnya area project maksudnya. Dan ingat cerita, saya sholat, merasa udah
kondisi kondusif, saya nggak tahu kenapa gue harus balik ke sana. Tapi dengan kondisi berbeda dong. Kalau yang sebelumnya kan capek, terus lelah, terus ininya juga apa namanya kondisi belum sholat gitu kan beda. Belum sholat, hilang, nggak ada apa-apa lagi, nggak muncul apa-apa sosok apa, terus kayak kebuka gitu nggak ada. Jadi saya mungkin pada saat lemah, maksudnya capek lelah gitu. Oke, itu untuk yang kejadian yang pertama kali. Nah, sebelum lanjut lagi, tadi Mas Eko cerita sudah banyak yang mengalami hal yang sama. Itu menyampaikan siapa, Mas Eko? Warga sekitar. Ya, saya dapat infonya dari warga sekitar. Terus mereka cerita yang Mas Eko nggak detail. Nggak detail. Saya jujur, saya nggak terlalu banyak cerita tentang kejadian-kejadian ini. Termasuk nanti akan saya ceritakan. Kenapa? Saya coba menghindari ini aja, menghindari apa yang namanya bahasanya. Tapi memang ada katanya kampung itu, kampung goib itu. Dan menurut saya menyebutnya kalau sono ada yang sebutnya bangsa Moro. Bangsa? Moro. Moro, istilahnya namanya di sana. Artinya kalau bahasa Indonesia Moro itu apa kata mereka, Mas Eko? Saya tidak sampai M-O-R-O? Iya, Moro. Moro? Istilahnya gitu. Nah, kalau orang kita, apalagi pendaki-pendaki, apa sebutnya orang Bunian. Istilah secara umum orang Bunian. Kan gitu. Bedanya kan kalau yang setahu saya, mungkin sorry kalau dikoreksi, ini berkelompok. Nah, cuman memang sempat dapat info dari Mas dari saya lihat fotonya. Ini beda sosoknya. Beda. Lebih kayak Portugis. Bule-bule semua. Tapi saya ketemunya cuman yang bule satu. Dan itulah nanti yang jadi poin cerita saya. Di mana dia ngebantu saya untuk yang disebut mediasi, jadi mediator untuk orang-orang yang sakit yang ada di proyek. Lanjutkan Mas Eko. Jadi kita boleh lanjut ke yang cerita mulai ini aja ya. Itu baru pertama ya, hari pertama benar ya. Yang kejadian itu udah 2 mingguan. 2 minggu setelah hari pertama. Itu pada saat kondisi capek. Yang pertama sih nggak ada kejadian apa-apa. Nah, cuman yang saya lihat di situ adalah kulturnya, bahwa maksudnya budayanya itu untuk iklimnya, maksud saya itu dia beda banget gitu loh. Sebenarnya cerita ini banyak Mas Robi. Saya kalau mau saya iniin, mungkin saya ambil poin-poinnya aja kali ya. Asli banyak banget, banyak kejadian, bukan banyak lagi ya. Banyak kejadian sampai saya di sana sebutnya sama teman-teman project itu Pak RT gitu loh. Sama istilahnya pawang sana. Jadi kalau ada apa, bawa aja ke Pak Eko, bawa ke. Jadi saya ceritain satu kejadian lagi nih. Salah satu mandor deh, saya boleh sebutin ya, mandor project. Dia kebetulan baru sampai. Tadinya nggak ketemu saya, ketemunya sama teman saya. Teman saya di proyek bahwa ada mandor yang udah datang. Ya udah, saya tahu ya. Tapi belum sempat kenalan. Jadi saya belum ketemu. Tiba-tiba dia dapat kabar, Pak Eko, coba deh tengok, kenapa emang? Ada satu mandor proyek yang kemarin baru datang itu sakit Mas Eko, baru 2 hari. Sakit apa? Nggak tahu. Itu jidatnya itu udah kayak baso gede-gede nempel. Masa? Ya kan maksudnya, masa? Saya nggak percaya kan. Apakah penyakit kayak gitu? Saya juga belum pernah nemuin. Jadi betul-betul bulat baso nempel di sini saling menumpuk gitu loh. Di jidat aja tapi. Penasaran dong akhirnya, dan dia minta teman saya, karena dia tahu saya, ya kan, dia tahu saya. Ini teman-teman sekamarnya, dia tahu saya kan ada 6 orang, jadi sekamar gitu. Jadi dia tahu saya gimana. Dia sering ceritain gitu kan. Jadi dicoba deh Pak Eko, ditolong dilihat. Saya lihat, kita anggaplah mandornya mandor Darman lah gitu. Oh, ini Pak Darman, ya, kenalin teman yang ngasih. Ini Pak Eko, Pak. Oke. Pak Darman, mohon maaf saya mau nanya, ini Bapak kenapa? Saya nggak tahu Pak. Berapa hari Bapak di sini? Baru 3 hari. Tapi dari kemarin tiba-tiba muncul, ya ini kayak gini, terus badannya meriang segala macam. Terus nggak lama ya itu tadi tiba-tiba ada sosok. Dari situlah awalnya sebenarnya. Cewek. Noni gitulah. Kayak saya bilang noni maksudnya bule, nona yang bule yang kita kan tahu ini noni Belanda ya, tapi ini kan bukan noni Belanda. Tapi saya nggak tahu dia di Belanda atau nggak, dia jelas bule ya. Mungkin orang situ sebutnya Portugis kalau masyarakat lokal tuh. Mungkin karena dulu pernah jajahan Portugis ya. Nah tuh pakai pakaian ya nona Belanda gitulah ya, pas dress begitu putih, dia nyamperin.
Saya bilang, kok ada ini? Itu awalnya tuh. Tiba-tiba dia ngomong sama saya. Dan saya ngomong, tapi ngomong nggak pakai mulut, pakai hati. Dijawab sama dia ngomong, saya jawab. Kok gue bisa nyambung ya sama dia? Gitu loh. Tapi saya tahu bahwa ini bukan manusia. Kenapa? Karena berbentuk masih, apa ya? Kalau ini kan real ya. Ini, Asap hologram gitu. yes, begitu. Tapi jelas kok mukanya, ini kan, gitu. Masih muda gitu lah, mungkin sekitar umur 25-an atau 20-an malah. Dia kasih tahu, coba tanya. Jangan suka, apa namanya, kalau di daerah orang, jangan suka usil katanya. Maksudnya usil gimana? Saya tanya, maksudnya usil gimana? Jadi komunikasi saya dari hati. Gitu tuh, awalnya tuh saya bilang. Usilnya itu si Noni bilang, ya dia ngintip kami katanya. Ternyata bukan satu doang, berarti kami kan berarti banyak. Oke, dia cuma ini. Nah, saya tanya dong, ini halu jangan-jangan saya nih. Saya tanya sama si itunya Mandor Darman. Pak Darman, saya mau tanya. Terus dikasih tahu, dia keliling-keliling di sebelah sana, diceritain dari ini nih. Ini benar nggak ya? Udah, saya tanya. Pak Darman terakhir pertama kali baru datang, Bapak kemana? Saya ke arah sana, Pak. Persis saya tunjukin. Bapak ngapain? Enggak, saya nggak ngapa-ngapain. Jujur aja, Pak. Biar Bapak cepat sembuh. Bapak ngapain di sana? Ya Mas, namanya saya di kampung orang, apalagi di timur ya kan, jauh. Ya saya coba ngecek katanya, ngerawang. Oh gitu. Iya. Berarti benar kan omongannya yang ini sama si Mandor Darman ini sama. Dari situ saya mulai, kok gue udah bisa juga komunikasi sama ini nih. Terus setelah kejadian yang itu ya, yang saya masuk ke dimensi itu ya, itu setelah kejadian itu. Maksudnya selang berapa lama tuh? Akhirnya saya apa namanya? Saya cocokin itu antara ini, berarti saya bukan halu nih berarti kan. Terus Bapak ngapain di sana? Ya saya ngeliat-liat Mas, di sini ada apa ya, maksudnya Dengan menerawang. Rawang ya kan, maksudnya kan mereka kan punya anak buah, pengen berarti ini nggak aman atau bagaimana, itu versinya mereka ya. Justru itu yang mendatangkan bencana kalau menurut saya. Kenapa? Jadi ibaratnya gini Mas Robi, kita punya rumah. Terus ada orang asing datang. Nggak ada etikanya. Kalau seorang muslim, assalamualaikum, permisi, ya, berkenalan dulu, baru masuk ke rumah orang tersebut. Kalau ini nggak, kayak berarti ini rumah ada kacanya, dia ngintip, ternyata ada orang. Nah, orangnya mungkin dia si Mandori nggak begitu ngelihat, tapi si yang rumah, loh ngapain ini? Sopan nggak? Untuk kasus ini, maka saya bilang Mandor Darman yang salah. Ada beberapa daerah, terutama yang saya tahu ya di Maluku, mereka itu begitu halus. Apa ya namanya bahasanya? Dunianya sana tuh halus sekali, santun sekali. Kebanyakan yang diganggu di sana bukan diganggu sebenarnya, itu akibat dari imbasnya mereka sendiri. Kebanyakan yang bawa sesuatu yang punya pegangan, Mas Robi. Kalau yang polos-polosan jarang sekali diganggu. Akhirnya saya tanya dong, ini gimana? Minta maaf aja. Nggak perlu apa-apa? Enggak. Saya sampaikan dong. Mandor Darman, ini udah ke dokter belum? Sudah ke rumah sakit, Pak. Jadi yang bolong-bolong yang basuh-basuh itu ada lubangnya. Rupanya bekas dari rumah sakit, tadi mau disedot, ternyata nggak ada apa-apa, kosong gitu loh. Jadi bolong gitu loh. Nah, apa namanya? Udah Pak, udah rumah sakit ini sampai bolong begini. Terus saya apa namanya, ya bingung, akhirnya disuruh sama teman saya nih untuk nyamar ke saya. Udah Mas Adam minta maaf deh. Cuma minta maaf dong. Nggak pakai apa-apa, nggak pakai media apapun. Percaya atau enggak terserah, tapi memang kenyataan seperti itu. Kurang lebih 2-3 hari kempes hilang semua. Dia ngerasain badan meriang, sehat, normal. Selain Pak Mandor tadi ada lagi yang sakit-sakit? Ada kejadian. Ada kejadian apa? Jadi gini, kita kan untuk project itu ada mesh project itu satu tempat, satu lokasi tempat tidurnya, bedeng istilahnya ya. Satu tempat, maksud satu area. Cuman isinya kan ada beberapa mandor. Tempat mandinya pun sumurnya sama satu. Jadi secara logika harusnya, jadi ini
dia kena penyakit. Hmm. Harusnya kan penyakit kulit kebetulan. Harusnya kan kalau misalkan itu kan semua kena dong. Jadi gatal-gatal awalnya. Awalnya gatal-gatal. Jadi ada satu rombongan, tapi hanya satu mandor yang kena juga. Dan rombongannya. Yang lain enggak. Kan aneh memang. Di situ ada beberapa mandor tidur bareng di satu bedeng. Mandinya di sumur yang sama. Air sumbernya sama. Tapi apa namanya? Yang kena penyakit gatal-gatal cuman si mandor ini. Nah, ini jadi pertanyaan buat saya. Karena kebetulan ya ujung-ujungnya nyamperin lagi, ngomong ke saya lagi. Dia bilang, Pak Eko, ini ada ini apa namanya kejadian lagi. Kejadian apa? Kejadiannya itu udah mungkin seminggu ini teman-teman rombongan mandor A lah bisa disebut. Itu timbul kayak koreng-koreng gitu. Gatal-gatal. Udah bawa ke dokter belum? Udah dibawa ke dokter. Sudah Pak. Terus ya masih aja gatal. Nah, setelah ditanya apa katanya sebabnya? Jadi rupanya tim rombongan ini, satu mandor ini itu apa namanya bekerja di area yang termasuk disakralin banget. Ini kan satu area nih, ini ada satu area beberapa titik yang kalau memang ada aktivitas itu minimal ada izin khusus gitu loh. Nah, izin khusus maksudnya gimana? Ya dimediasiin lah. Kan bisa juga mungkin di situ ada masyarakat setempat yang bukan saya malah justru karena saya juga nggak ngerti kenapa saya jadi bisa berkomunikasi. Tapi maksudnya adalah mungkin kan yang memang bisa jadi mediator khusus untuk minta izin ke apa namanya di area tempat itu ada penghuninya kan. Nah, istilahnya itu area yang lebih sakral gitu masalahnya. Nah, kebetulan memang di situ ada pembangunan kayak semacam gudang kecil. Nah, itu rombongan mandor itu di situ. Pertanyaan singkat cerita, gimana kelanjutannya? Iya. Itu sakit apa jadi katanya? Terus sembuh lagi tuh bagaimana akhirnya? Sembuh lagi. Oh. Sembuh lagi cukup dengan apa namanya? Mereka minta maaf. Terus kita usap aja tangan. Semuanya jadi kayak ngantri sembako. Ada 20 orang. Semuanya itu berarti? Iya, satu rombongan. Wow. Saya bingung gimana caranya. Tapi gimana caranya mengkondisikan bahwa yang kena cuma ini doang padahal tidur, mandi. Tapi mandor ini kerja di satu lokasi yang sama. Gangguan-gangguan itu apa ya aja sih Mas Eko lihat di sana tuh makhluk-makhluknya jenis-jenisnya tuh? Kalau yang bisa terlihat oleh Mas Eko? Gangguan-gangguan. Boleh nggak saya coba klarifikasi? Kalau menurut saya bukan gangguan, imbas aja, akibat dari ya manusianya itu sendiri. Ya ada satu kejadian di mana salah satu pekerja nggak bisa bangun selama 3 hari. Nggak bangun-bangun 3 hari? Tapi matanya merem, tapi dia bisa diajak ngomong bisa. Badannya lemes. Tapi matanya nggak bisa melek? Nggak, susah, saking beratnya katanya. Demi Allah itu. Nah, diajak ngomong bisa tapi pelan. Ya Pak, ya. Itu dibawa ke dokter. Alhamdulillahnya sembuhnya. Minta maaf doang. Kesalahannya apa? Dia ya sebenarnya kan jam-jam itu kan daerah sana kan daerah kampung kan jam-jam 8 itu udah waktunya istirahat. 7 aja udah mulai sepi sekali. Nah, kita boleh kerja boleh, tapi ya jangan dia melakukan apa ya aktivitas kayak ketawa, ngakak, ngomong kotor sembarangan. Di area memang salah satu juga yang bisa dibilang lebih sembarangan ya. Yes. Itu mau nyampein khususnya buat kalian nih sobat goib yang mungkin masih junior lah istilahnya ya. Masih Gen Z gitu. Kita harus jaga ucapan, lisan, mata, telinga, lidah kita ya. Terlebih di tempat yang mungkin disakralkan atau dimanapun sebenarnya sih tempatnya sakral. Dimanapun, mau titik manapun, mau di ruangan ini, mau di luar ruangan ini, mau di gunung kayak, mau di pantai kayak, semua itu kan sakral sesungguhnya. Ada penghuni lainnya, ada dunia lainnya. Jadi kalau bisa dijaga lisan dan ucapan, lisan sama ucapan sama ya? Lisan dan tindakannya, dan juga jangan menantang mereka. Karena kalau misalkan kamu menantang, mereka juga punya kekuatan yang lebih dari kita sesungguhnya. Siap. Oke, kita pamitan. Aku tunggu emailnya kalian. So, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.